Evakuasi penumpang kapal pesiar Hondius yang terinfeksi hantavirus memasuki gelombang terakhir. Terbaru, 2 penumpang lagi positif terinfeksi hantavirus sehingga totalnya menjadi 7 orang, 3 diantaranya meninggal dunia. Gelombang terakhir evakuasi penumpang kapal pesiar Hondius terjadi pada hari Senin. Hal ini menandai berakhirnya karantina di atas kapal yang dipicu oleh wabah hantavirus. Para penumpang dievakuasi dari kapal sambil mengenakan pakaian pelindung. Lebih dari 90 penumpang telah meninggalkan kapal pada hari Minggu, sementara operasi pada hari Senin difokuskan pada penumpang yang tersisa. Sejumlah kru tetap berada di atas kapal untuk mengerahkan kapal ke Rotterdam, tempat kapal tersebut akan menjalani disinfeksi. Pada Selasa dini hari, 2 pesawat yang membawa penumpang terakhir dari kapal pesiar MV Hondius yang terjangkit hantavirus mendarat di Bandara Eindhoven. Pesawat-pesawat itu dilaporkan membawa 8 warga negara Belanda dan penumpang lainnya melanjutkan perjalanan ke negara mereka masing-masing. 2 penumpang lagi dari kapal pesiar MV Hondius diketahui positif terinfeksi hantavirus, sehingga totalnya menjadi 7 orang, 3 diantaranya meninggal dunia. Amerika Serikat meradang atas respon Iran terhadap proposal damai Amerika Serikat. Usai jeda kami ulas lengkapnya, tetaplah di News Sore. Kekerasan terus dilakukan Israel di Palestina. Razia pun terus digelar, tak jarang warga Palestina ditangkap tanpa alasan yang jelas. Pasukan Israel menangkap dan menganiaya seorang pemuda Palestina di Anata, tepi barat Palestina. Israel terus menggelar razia di tepi barat. Selama razia, kekerasan fisik kerap diterima warga tepi barat, bahkan banyak di antara mereka yang ditahan tanpa alasan yang jelas. Di Yerusalem, pasukan Zionis Israel juga menyerang seorang pemuda. Penyerangan terjadi tanpa alasan yang jelas. Penyerangan juga berlangsung selama operasi penghancuran di kota Silwan, Yerusalem. Tidak hanya di kota Silwan, sekelompok pasukan Zionis Israel juga melakukan penyerangan di Abu Dis, timur Yerusalem. Pasukan Zionis Israel terlihat menyisir jalan-jalan di permukiman dan merazia warga tanpa alasan yang jelas juga. Pasukan pendudukan Israel menghancurkan sejumlah fasilitas komersial di daerah Al-Ezaria, Yerusalem. Dengan mengerahkan sejumlah bulldozer dan kendaraan militer Israel, puluhan fasilitas komersial di Al-Ezaria, Yerusalem dibongkar paksa. Tindakan ini merupakan bagian dari langkah yang terkait dengan proyek permukiman kontroversial. Diketahui, pembongkaran puluhan fasilitas komersial ini bertujuan membuka jalan bagi proyek permukiman yang dinilai dapat memecah tepi barat menjadi wilayah utara dan selatan, sekaligus mengisolasi sejumlah komunitas Palestina. Drone Hizbullah kembali menghancurkan tank Merkava milik Israel. Serangan ini terjadi di kota Bayada, Lebanon Selatan. Kantor berita Al Jazeera merilis sebuah video di saat drone kamikaze milik militer Hizbullah berhasil menghancurkan 2 tank Merkava milik Israel. Serangan ini terjadi di kota Bayada, Lebanon Selatan, di mana Israel menargetkan operasi militer di daerah tersebut. Hingga kini, eskalasi di Lebanon Selatan semakin meningkat dengan banyaknya laporan penggunaan drone oleh Hizbullah terhadap kendaraan lapis baja Palestina. Makam seorang lansia Palestina di tepi barat diganggu oleh pemukim Israel. Keluarga korban diminta membongkar makam yang baru saja dibuat. Sebuah keluarga Palestina memakamkan ayahnya di pemakaman dekat rumah mereka di wilayah utara tepi barat.
Namun usaha prosesi pemakaman berlangsung, sejumlah pemukim Israel dilaporkan datang dengan pengawalan militer Israel. Mereka meminta makam digali dengan alasan lahan merupakan bagian dari permukiman. Insiden ini menambah ketegangan di wilayah tepi barat, yakni konflik sengketa lahan antar warga Palestina dan pemukim Israel. Perlawanan terhadap Israel terjadi di sejumlah lokasi, salah satunya di Golan, wilayah pendudukan Israel. Warga membakar mobil dan alat berat perusahaan Israel. Warga Golan, Suriah menggelar aksi protes atas pembangunan proyek turbin angin milik Israel. Warga marah dan membakar beberapa kendaraan dan alat mekanik milik perusahaan. Tindakan ini sebagai bentuk penolakan warga Golan atas ekspansi proyek Israel di wilayah pendudukan. Warga juga tidak terima pengambil alihan lahan tanpa izin di wilayah yang seharusnya milik Suriah. Pemirsa, pesepak bola Barcelona, Lamine Yamal menunjukkan solidaritasnya dengan Palestina selama perayaan Barcelona sebagai juara La Liga. Yamal kibarkan bendera Palestina dari atas bus atap terbuka yang disambut oleh pendukung Barca. Aksi bintang muda Barcelona Lamine Yamal di parade perayaan gelar juara La Liga menuai sorotan. Yamal menunjukkan solidaritas dengan kibarkan bendera Palestina dari atas bus atap terbuka. Aksi Yamal pun disambut sorak-sorai pendukung Barcelona. Puluhan ribu pendukung Barcelona berbaris di pinggir jalan menyambut iring-iringan bus yang membawa Yamal dan rekan-rekan dari Camp Nou menuju pusat kota. Di antara warga ada yang kemudian membawa bendera Palestina yang kemudian diminta Yamal. Barcelona memenangkan gelar La Liga musim ini lewat kemenangan 2-0 atas rival mereka Real Madrid. Ini adalah gelar La Liga ke-29 mereka. Sejak dimulainya Perang Gaza pada 3 tahun lalu, kota Barcelona telah menjadi pusat utama aktivitas pro-Palestina di Spanyol. Kota ini juga pernah menjadi lokasi protes besar-besaran pro-Palestina dan titik keberangkatan armada bantuan ke Palestina. Pemirsa, gencatan senjata makin kritis, peluang damai makin tipis. Amerika Serikat, Iran di ujung perang kembali. Saling tolak proposal Amerika Serikat dan Iran makin panas. 1 bulan gencatan senjata tanpa batas, kini Trump radang atas respon Iran. Gencatan senjata kini dalam kondisi kritis, bahkan Trump menyebut gencatan senjata rapuh. Unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. And Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. Jika kondisi kritis gencatan senjata, kekhawatiran akan perang lanjutan mulai terlihat. Terlebih sebelumnya eskalasi di Selat Hormuz tetap tinggi di mana militer Amerika dan Iran tetap saling serang. Sinyal berlanjutnya perang terlihat dari tanggapan juru bicara Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf. Ghalibaf menyebut militer Iran siap menghadapi semua kemungkinan dan yakin Amerika akan terkejut dengan kesiapan militer mereka. Ghalibaf meminta Amerika menerima 14 poin proposal Iran karena tidak ada alternatif lain bagi Amerika. Ghalibaf mengancam Amerika akan menghadapi kegagalan tanpa akhir jika mengabaikan hak-hak rakyat Iran yang tertuang dalam 14 poin usulan Iran. Semakin lama Amerika mengulur waktu, Iran menyebut akan makin banyak uang pajak rakyat Amerika yang akan digunakan untuk menanggung biaya perang. Amerika juga sudah bersiap.
Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis pesawat tempur mereka patroli di kawasan Timur Tengah mengisi bahan bakar di udara. Militer mereka juga mengejarkan latihan di atas kapal-kapal perang yang bersiaga di perairan Oman. Sementara di media sosial beredar rekaman Bandara Sipil Ben Gurion Israel dipenuhi puluhan pesawat tanker Angkatan Udara Amerika yang mendukung operasi Amerika Israel di Timur Tengah. Bahkan Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Israel khawatir Ben Gurion telah berubah menjadi pangkalan militer Amerika.